Tears from Tears from Harus mencari kemana? Nada tidak tahu jalan, Viola. Aku sangat panik kalau seseorang berbuat jahat padanya atau dia lupa jalan pulang. Radit yang masih gusar mencoba menjawab pertanyaan Viola sambil tangannya terus mengambil handphone untuk mensinkronkan lokasi Nada saat ini. Tanpa sepengetahuan Nada, Radit sudah menyambungkan posisi handphonenya ke handphone Radit. Handphonenya mati. Radit kesal melihat handphone Nada yang mati dan tidak bisa menunjukkan lokasinya saat ini. Radit menunggu Sandi datang dan Radit sangat panik di dalam ruang tamu villa. Viola sudah menyuruh Radit berkali-kali untuk duduk, tapi Radit tidak mau duduk dan hanya mondar-mandir dan bolak-balik melihat jam tangan. Menggaruk rambutnya yang tidak gatal, kadang meremas rambutnya cukup kencang. Melihat lagi handphonenya, Radit sangat gusar, bahkan Radit tidak terlalu memperdulikan keberadaan Viola sekarang. Kecemasan dan ketakutan terlihat sekali di wajahnya. Tuan muda, Nyonya keluar dari villa sendirian. Sebelumnya Nyonya berkeliling villa dan seperti mencari seseorang di sini. Tapi karena tidak menemukan siapapun, makanya pergi meninggalkan villa ini. Sandi yang datang sambil berlari tergopoh-gopoh menceritakan kondisi yang dilihatnya di CCTV kepada Radit. Dan membuat Radit semakin panik. Dia pasti cemas. Dia pasti ketakutan. Dia pasti berpikir kalau aku meninggalkannya. Dan Nada, di mana kau? Untuk beberapa detik, Radit hanya diam sambil memikirkan apa yang harus dilakukannya. Dan hatinya terus bertanya di mana keberadaan Nada. Apa kau sangat mencintai wanita itu, Radit? Kenapa kau begitu cemas dengan kepergiannya? Apa sekarang tempatku sudah digantikan olehnya? Gumam Viola dalam hatinya yang sangat ketakutan saat melihat kepanikan Radit. Saat ini memang Radit betul-betul panik. Bahkan kakinya seperti tak sanggup menopang berat tubuhnya. Radit hanya duduk di lantai seperti tak tahu harus melakukan apa. Viola bahkan merubah posisi duduknya. Dari bersandar dan selonjoran, menjadi tegak menatap ke arah Radit. Dia tidak pernah melihat Radit sepanik ini sebelumnya, dan ketakutan seperti saat ini. Tuan muda, apa yang harus kami lakukan? Sandi berusaha untuk menyadarkan Radit dari lamunannya. Kita cari dia sekarang. Radit berdiri dan kemudian melangkahkan kakinya menuju pintu luar. Tunggu, aku ikut. Viola lalu bergegas dan ikut mengejar Radit. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini dan membiarkan wanita itu berbicara macam-macam kepada Radit di jalan. Bila sudah menemukannya, aku harus tetap mengambil kendali, bisik Viola dalam hatinya. Radit naik ke dalam mobil dengan posisi ada di sebelah kanan di belakang driver dan melihat semua sisi bagian kanan, sedangkan Sandi berada di sebelah kiri di kursi depan, melihat ke bagian di sebelah kiri sepanjang jalan. Harusnya Radit duduk di belakang Sandi seperti yang biasa dilakukan kalau naik mobil. Tapi kali ini, Sandi memilih untuk menyarankan Radit duduk di sebelah kanan, karena kekhawatirannya Viola tidak akan bilang kepada Radit kalau menemukan Nada di sebelah kanan. Mereka menyusuri jalan perlahan melewati kemacetan, dan mencoba mencari di antara kerumunan orang yang terlihat di pinggir jalan. Sandi, apa kau yakin tidak ada orang yang menculiknya? Aku sangat khawatir karena banyak sekali mata laki-laki bule yang menatap ke arah Nada kemarin saat kami jalan-jalan di Ubud. Gumam Radit dalam hatinya. Saya rasa tidak mungkin, Tuan muda. Nyonya muda cukup cerdas dan bisa melindungi dirinya sendiri. Hah? Apanya cukup cerdas? Aku sudah jelas-jelas menunjukkan kepadanya kalau aku sangat mencintainya. Tapi untuk mengerti perasaanku padanya saja dia tidak paham. Semua sikap romantisku padanya hanya dianggap main-main. Apanya yang cerdas? Nada, di mana sih kau berada? Kenapa kau tidak menghubungiku? Dari tadi malam aku ingin sekali bicara denganmu, Nada. Aku sangat merindukanmu. Di mana kau sekarang? Radit kesal, tetapi juga hatinya sangat sakit. Bingung, kemana harus mencari Nada. Radit bahkan sudah tidak memperdulikan Viola yang ada di sampingnya. Matanya hanya mencari di sebelah kanan.
mencari nada, berharap menemukan nada di antara ratusan orang pejalan kaki yang lewat. Sudah 1 jam mereka berputar-putar, tapi tidak juga menemukan nada. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, tapi jalanan masih ramai karena malam minggu. Tuan muda, apa kita ingin mencari di wilayah lainnya? Kita sudah berputar-putar di seluruh wilayah di Seminyak. Firasatku mengatakan bahwa Denanda tidak akan pergi jauh-jauh dari Seminyak. Kalau begitu, apa kita mau mencari di pesisir pantai, Tuan muda? Pantai. Radit memalingkan wajahnya menatap ke wajah Sandi yang juga sedang menatapnya, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri tentang saran yang diberikan oleh Sandi tadi. Tapi, apa yang dilakukannya di pantai, Sandi? Kau tahu seperti apa gelapnya pantai di malam hari seperti ini? Radit mengernyitkan dahinya seakan tidak bisa terima dengan saran yang diberikan oleh Sandi. Tuan muda, apa Anda masih ingat kemana perginya Nyonya Muda saat bersama Tuan Dimas? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari informan, Nyonya Muda dengan Tuan Dimas berteriak-teriak di pinggir pantai sekencang-kencangnya saat itu. Saya hanya berpikir mungkin Nyonya Muda saat ini sedang meluapkan emosinya di pinggir pantai, sama seperti yang dilakukannya saat pergi bersama dengan Tuan Dimas. Dengan sangat sopan, Sandi mengingatkan Radit kejadian beberapa hari yang lalu, di mana Dimas mengajak Nada pergi sepulang kerja. Aku tidak kepikiran sampai ke sana, Sandi. Tapi apa yang kau katakan itu sepertinya ide yang bagus. Mari kita ke pantai. Radit akhirnya setuju dengan saran dari Sandi, dan di dalam hatinya ada secercah harapan yang meyakinkan bahwa Nada akan segera ditemukan. Mobil melaju ke pantai yang paling dekat dari Seminyak, yaitu Double Six Beach. Radit dan Sandi turun di dekat La Plancha, sedangkan Viola memilih untuk menunggu di La Plancha restoran, ketimbang harus menyusuri pantai bersama dengan Sandi dan Radit yang terburu-buru. Kita harus mulai dari mana, Sandi? Tuan muda ke kanan, saya akan ke kiri, Tuan. Bagaimana kalau begitu? Ya sudah, begitu lebih baik. Telepon aku kalau ada kabar. Aku juga akan menelponmu kalau sudah menemukan Denada. Radit langsung bergegas ke kanan, mencari kerumunan orang satu persatu yang ada di pinggir pantai. Ada beberapa turis yang memasang tenda di sekitaran pantai. Dari perawakannya, rata-rata adalah turis backpacker Rusia. Mereka memang suka dengan sesuatu yang ekstrim dan menyatu dengan alam. Radit mencoba bertanya kepada mereka satu persatu. Apakah ada yang melihat Nada dengan menunjukkan foto Nada yang memang ada di handphonenya? Hey, I think I know her. She stayed on that tent with a man, and they are make fire pond near beach. Seorang turis Rusia seperti mengenali foto Nada, dan langsung menunjuk ke arah 2 orang yang sedang duduk di dekat api unggun dengan seorang pria sedang bermain gitar. Tears from Tears from Sendirian itu menyakitkan. Jam berapa ini? Kenapa aku sepertinya tidur lama sekali? Nada menggeliat di atas kasur membolak-balikan badannya, menguap sampai kesadarannya sudah betul-betul pulih. Nada kemudian duduk dan mengambil handphonenya. Hah? Sudah jam 4 sore? Aku tidur lama sekali. Pantas perutku terasa lapar. Apa ada makanan di villa ini ya? Klek. Kenapa sepi sekali? Nada keluar dari kamarnya, lalu berjalan di sekitar villa mencari orang. Tapi tak ada satupun orang di dalam sana. Duh, aku lapar banget lagi. Apa aku keluar aja cari makan? Nada tak berpikir lama langsung kembali ke kamarnya, mengambil tas yang kemarin diberikan oleh Radit, lalu memasukkan dompetnya ke dalam sana, memakai sendal dan segera keluar lagi dari kamarnya menuju pintu luar villa. Tidak ada orang sama sekali. Kejam sekali mereka, meninggalkanku sendiri di villa, tanpa menawarkan makan, tanpa memberikan aku minum di kamar.
dan sekarang meninggalkanku sendirian seperti anak hilang. Menyedihkan sekali hidupmu, Nada. Bahkan tak ada orang yang peduli padamu sekarang. Gumam Nada sambil bersungut kesal menyusuri jalan raya. Suasana di Seminyak pada sore hari cukuplah ramai. Banyak pejalan kaki yang rata-rata adalah turis asing. Mereka keluar dari tempat tinggalnya dan mulai beraktivitas. Tujuan sebagian besar orang adalah pergi ke pinggir pantai dan menikmati sunset di sana. Mereka juga biasanya mampir ke toko-toko di pinggir jalan untuk melihat souvenir dan berbelanja produk khas Bali, menukar uang, mencari makan, dan sekedar berjalan-jalan menikmati sore. Hiruk-pikuk wisatawan di Seminyak semakin sore semakin padat. Sebagian besar orang-orang ini mereka jalan pasti sama pasangannya. Wajah mereka terlihat sangat bahagia, dan mereka menikmati perjalanan mereka di Bali. Hanya aku yang seperti anak hilang sendirian, gak tahu mau ngapain, gak tahu mau kemana, keliling gak jelas. Lihat menu makanan di sekitar sini, semuanya pakai bahasa Inggris, dan harganya juga mahal-mahal. Masak nasi goreng aja 70.000, belum termasuk pajak. Aku sama Dewa beli nasi goreng di pinggir jalan cuma 10.000. Itu pun udah banyak banget. Di mana ya aku cari makanan yang murah? Kalau bukan karena haus sekali, dari pagi aku belum minum. Aku tidak akan beli air mineral 600 ml dengan harga 6.000. Di kampusku uang segitu aku bisa beli 3 botol. Kenapa mahal sekali sih semua di sini? Nada terus melangkah mengikuti langkah banyak orang menuju ke arah pantai, berharap ada makanan yang bisa dibelinya dengan harga wajar. Pantai Double Six Seminyak. Nada mengeja nama petunjuk menunjuk ke arah pantai. Wah, namanya keren juga ya. Semua di sini banyak yang pakai bahasa Inggris. Kalau aku tinggal di sini lama-lama bahasa Inggrisku juga bagus dong. Aku bisa ngelamar kerja di London setelah lulus kuliah. Hahaha. Menghayal terus. Kapan kamu akan sadar, Nada? Nada memprotes dirinya sendiri sambil jalan menuju ke arah pantai melihat ada payung berwarna-warni yang diisi banyak sekali turis asing yang sedang duduk bersantai di pinggir pantai. Di bawah payung tersebut, ingin rasanya Nada juga duduk di sana, tapi diurungkan niatnya karena untuk duduk di sana, mereka harus memesan 1 buah minuman minimal. Selain itu, Nada juga tidak ada teman. Daripada duduk sendirian, Nada memilih untuk jalan-jalan di sepanjang pantai, melihat deburan ombak, luasnya cakrawala, keramaian orang yang terlihat bahagia sedikit menghibur Nada dan membuatnya tersenyum. Mbok, panggilan Mbak untuk wanita Bali. Lihat, di sana ada pasangan pengantin yang gak jadi nikah, dan calon suaminya mau ninggalin calon istrinya. Seorang wanita usia sekitar 3 atau 5 tahun di atas Nada datang menghampiri temannya, mendekati kerumunan orang seperti menonton keributan. Wah, sayang sekali udah jauh-jauh ke Bali mau nikah, terus mereka batalkan pernikahan. Dasar orang gila. Memang semua orang kaya itu gila kali ya? Apa mereka nggak punya otak? Kerjanya buang-buang uang doang? Nada mengomel sendiri sambil pikirannya mengingatkan dia kepada Radit lagi. Dan langkah kakinya mendekat ke arah kerumunan ingin tahu juga apa yang sedang terjadi di dalam kerumunan itu. Kali aja aku bisa rekam, terus aku upload di YouTube. Lumayan kalau untung dapat AdSense. Tinggal bikin judul pernikahan yang batal di Bali. Hahaha. Nada menghibur dirinya sendiri dengan guyon receh, lalu semakin mendekat ke arah kerumunan. Aku tidak mencintaimu. Dari awal aku sudah katakan padamu kalau aku tidak mencintaimu, dan kau memaksa aku untuk menikahimu dengan cara menyakiti ibuku. Kalian semua pikir aku tidak tahu apa yang kalian semua mau lakukan. Aku tidak tahu apa rencana kalian pada ibuku. Kalian pikir selamanya kalian bisa membodohiku. Mulai saat ini, jangan pernah ganggu aku lagi. Suara itu. Jantung Nada berdegup kencang saat mendengar suara seorang pria yang menolak pasangannya. Tapi wajahnya, Nada belum bisa melihat, dan Nada terus berusaha untuk maju ke depan kerumunan. Dewa,
kamu gak bisa gitu ke aku. Kamu sudah berjanji akan nikahin aku kan? Aku gak berjanji akan menikahi kamu kalau kamu tidak menyandera ibuku. Tapi maafkan aku sudah tahu semua permainan kalian. Sekarang kalian tidak bisa lagi menipuku. Sudah cukup kau menghancurkan hubunganku dengan kekasihku dengan semua tipu dayamu. Aku sudah meninggalkan wanitaku karena kebodohanku sendiri sudah mempercayaimu. Dewa kemudian melepaskan tangan Anita dan menatap ke wajah ayahnya. Aku sudah berusaha fair pada kalian semua untuk meninggalkan wanita yang paling aku cintai demi menyelamatkan ibuku yang ada di tangan kalian. Tapi kalian semua justru ingin menipuku lebih. Mulai saat ini, kita tidak ada hubungan lagi, ayah. Dan mulai saat ini, aku akan berhenti memanggilmu ayah. Kau bukanlah ayahku. Dewa, kamu gak bisa tinggalin aku begitu aja. Kamu sudah janji untuk menikah denganku. Kita sudah bertunangan, dan hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Anita tetap memaksa untuk memegang tangan Dewa dan mencegah Dewa pergi dari sisinya. Aku berjanji menikah denganmu kalau kau menjaga ibuku. Tapi kalian semua sudah mengecewakanku. Apa perbuatan kalian pada ibuku? Dewa melepaskan lagi tangan Anita dan beranjak untuk pergi meninggalkan mereka semua. Dewa, aku gak akan biarin kamu pergi. Bodoh amat, berhenti memanggilku. Jangan pernah sebut namaku lagi dengan bibirmu yang penuh dusta. Dewa memaki Anita dan melepaskan tangannya dari tangan Anita, lalu membuka cincin tunangannya dan melemparkan ke wajah Anita. Aku udah kembalikan cincin itu ya. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Dewa, Nada mendekat memegang punggung Dewa dengan tangannya. Tears from Tears from Lembayung di langit Bali. Nada. Dewa tampak bingung melihat Nada yang ada di belakangnya. Sudah memegang punggung Dewa dan tersenyum manis sambil menangis menatap ke wajah Dewa. Kak, kamu sejak kapan ada di sini? Suara Dewa melembut dengan tubuhnya yang masih mematung. Tak percaya, menatap Nada ada di hadapannya saat ini. Dewa, maafkan aku salah paham padamu. Nada menangis dan langsung berhamburan mendekap tubuh Dewa dengan sangat erat, seakan tak ingin melepaskan Dewa. Nada, apa kamu mendengar semua yang aku katakan? Ada senyum di wajah Dewa, dan tangannya pun sudah mendekap tubuh Nada dengan sangat erat juga. Dewa juga sempat mengecup rambut Nada. Hatinya sangat bahagia, walaupun masih tak percaya akan keberadaan Nada saat ini di depannya. Dasar perempuan kurang ajar. Hei, Anita sudah mengambil vas bunga dan hendak memukul kepala Nada dengan vas bunga. Tapi seorang pria bertubuh tegap yang menonton saat itu sigap mengambil vas bunga dari tangan Anita dan melindungi Dewa dan Nada. Makanya, kalau pengen dicintai jangan pakai cara-cara jahat. Ujung-ujungnya sakit hati sendiri kan? Celetukan yang ditujukan kepada Anita dari seseorang yang menonton saat itu. Kasihan amat ya, nikahnya batal. Sama saya aja mbak, saya jomblo nih. Itu pacarnya biarin aja. Orang udah punya pacar, tapi dipaksa nikahin mbak. Gimana sih? Dan masih banyak lagi suara sumbang dari para penonton yang menyaksikan kejadian saat itu, menyindir Anita dan keluarganya. Dewa dan Nada tidak peduli dengan mereka semua. Dewa langsung pergi meninggalkan lokasi dan menggandeng tangan Nada. Kamu sedang apa di sini? Cari makan. Aku lapar banget wah. Aku belum makan dari tadi malam. Air putih juga aku baru dapat ini. Aku minum terakhir tadi malam habis aku muntah. Jawab Nada masih sambil sesenggukan menangis. Ya ampun. Dewa membungkuk dalam posisi jongkok. Naik ke punggungku. Hah? Jangan banyak tanya. Naik ke punggungku. Nada tak berani lagi bertanya pada Dewa dan langsung naik ke atas punggungnya. Kamu belum makan dan cuma minum air 600 ml dari tadi malam.
Kondisi kamu lagi hamil. Kamu membahayakan dirimu sendiri, Nada. Sekarang kamu diam di atas punggungku. Kita cari makan. Jawab Dewa yang sudah berdiri dan jalan sambil menggendong Nada di atas punggungnya. Tapi kan aku berat, Wah. Aku juga cari angkot tadi di sini. Cuma kayaknya nggak ada angkot deh. Ini Bali, Nada. Kamu bisa nemu bule di sini, bukan angkot. Kamu nggak berat kok. Itu ada tukang bakso pinggir jalan. Kamu mau makan itu nggak? Dewa menengok ke belakang untuk melihat wajah Nada. Nada mengangguk setuju. Mau? Emang favorit kita kan kalau lagi pergi berdua beli bakso? Hehehe. Aku kira kamu udah lupa. Hahaha. Ya sudah, kita makan di sana ya. Dewa mendekat ke arah tukang bakso dan kemudian mendudukkan di kursi plastik sebelum memesan 2 mangkok bakso untuk mereka. Matahari semakin turun. Lembayung di langit Bali mulai terlihat sangat indah. Pantai masih terlihat dari kejauhan oleh Nada dan Dewa. Sambil menikmati bakso, Dewa menceritakan kepada Nada masalah yang sebenarnya. Karena Nada sudah sangat mendesak Dewa ingin tahu kenapa Dewa berkata sangat kejam kepada Nada saat di restoran. Tangisan Nada sudah berhenti berganti dengan senyum dan tawa di senja ini. Sedari pagi dadaku terasa sangat sesak. Hatiku terasa sangat sakit. Perasaanku tadi pagi, seakan aku ingin terus hidup tapi hatiku merasa mati lebih baik. Tapi sekarang, di senja hari, aku merasakan kebahagiaan setelah tahu permasalahan yang sebenarnya. Ada secercah harapan dalam hatiku melihat seseorang yang selama ini selalu menemaniku tertawa, ada di sampingku. Dan kesalahpahaman ini sudah berakhir. Terima kasih Tuhan. Setidaknya kau berikan aku kebahagiaan walaupun hanya sedikit saja. Doa Nada di senja hari ketika melihat matahari terbenam. Kenapa kamu menatap senja seperti itu? Kamu senang lihat aku di sini? Tanya Dewa sambil tersenyum dan melirik Nada. Nada mengangguk. Bawa aku pergi dari sini, Dewa. Aku udah lelah sama semua ini. Aku sudah putuskan. Aku akan jaga bayi dalam kandungan ini sampai aku melahirkannya. Lalu aku akan memberikan bayi ini kepada keluarga Prayoga. Tapi selama hamil, aku akan tinggal sendiri. Aku tidak ingin tinggal bersama mereka di rumah mereka. Istrinya mencoba membunuhku kemarin dengan menceburkan aku ke dalam kolam. Mungkin dia tidak sengaja, karena dia tidak tahu kalau aku tidak bisa berenang. Tapi kalau Dimas tidak datang tepat waktu, aku pasti mati. Nada menatap Dewa lagi. Tolong bawa aku pergi dari sini, Dewa. Aku mau pulang ke Jakarta. Pinta Nada penuh harap. Lalu Dewa menggerakkan tangannya untuk merangkul Nada yang sudah menangis. Besok kita beli tiket pesawat murah ke Jakarta. Terus nanti aku cari kosan. Kita bisa kos 1 kamar berdua dulu untuk sementara waktu dan menghemat pengeluaran. Terus kita bisa kerja buat nutupin kebutuhan sehari-hari kita. Kamu juga kan harus makan makanan yang bergizi selama hamil. Jadi kita butuh uang lebih untuk beli susu ibu hamil, makanan untuk kamu, vitamin, juga untuk biaya check up ke dokter. Aku juga akan menjual motorku dan mengganti dengan motor yang lebih kecil sisinya dan lebih murah, supaya uangnya bisa kita gunakan untuk cadangan biaya persalinanmu. Sama biaya tidak terduga untuk sesuatu yang urgent. Bagaimana menurutmu? Nada mengangguk setuju dengan rencana yang telah diajukan oleh Dewa. Terima kasih Dewa. Kamu udah mau menolongku. Aku juga terima kasih sama kamu, Nada. Kamu sudah mau mempercayaiku, dan kamu sudah kembali tersenyum seperti ini kepadaku. Aku sangat bahagia melihat senyummu yang seperti ini. Dewa mengecup kening Nada tanpa ada penolakan dari Nada. Dewa, lalu bagaimana dengan ibumu? Sudah, jangan dipikirkan. Kalaupun aku menikah dengan Anita, mereka ujungnya juga akan membunuh ibuku. Cepat atau lambat, ibuku pasti akan mati karena obat-obat yang sudah dikonsumsinya. Sekarang aku hanya berharap dan berdoa aku bisa tahu di mana lokasi rumah sakit yang menangani ibuku itu. Jangan terlalu pikirkan itu, Nada. Dewa segera mengalihkan topik pembicaraan karena tak ingin Nada yang sedang hamil terlalu fokus kepada masalah pribadinya dan dapat membuat Nada stres. Senja ini mereka berdua sangat bahagia.
Tidak ada lagi rasa sakit di hati mereka ketika bertemu satu sama lain. Yang ada hanya senyum kebahagiaan dan rasa ingin terus bersama. Lalu bagaimana dengan Radit? Apakah yang dirasakannya sama seperti apa yang dirasakan oleh Nada dan Dewa? Kemana mereka sampai meninggalkan Nada sendirian di villa tanpa makanan, minuman, dan tanpa seseorang yang dapat membantunya di villa? Tears from Tears from Hampir saja. Radit menghela nafas sedikit kesal dan kepalanya sangat pusing mendengar suara musik hingar-bingar. Radit mengangkat kepalanya dari bantalan sofa bed dan kini duduk tegap. Dan Radit melihat jam tangannya. Hati Radit sangat gusar seakan dia tak ingin lagi duduk diam di sana. Apa yang lagi dilakukan Denada sekarang? Tadi aku ingin mengajaknya ikut denganku. Tapi saat aku buka pintu kamarnya dengan kunci serep, dia sedang tertidur pulas. Aku tidak ingin mengganggunya karena dia tampak sangat kelelahan. Apa dia sedang sakit? Apakah karena aktivitas kemarin terlalu berat Denada jadi kelelahan? Aku sengaja tidak meninggalkan seseorang pun untuk menjaganya di villa. Karena aku khawatir semua ajudanku adalah pria. Dan aku tidak ingin ada ajudanku yang bicara dengannya. Seperti Sandi kemarin. Tapi tadi aku lupa memberikan not padanya kalau mau makan tinggal telepon saja. Semoga saja dia membaca peraturan di villa itu. Di buku di samping telepon yang ada tulisan room service. Dan dia bisa pesan makanan lewat situ. Tapi apa dia paham ya? Kenapa aku bisa benar-benar lupa untuk memberikan catatan padanya? Kemana Viola sekarang? Aku tidak bisa lebih lama lagi di sini. Aku harus melihat kondisinya. Radit berdiri dan mulai gusar mencari ke setiap penjuru arah Viola pergi. Aku mohon, jangan marah padaku. Aku terpaksa pergi. Viola, siapa yang kau telepon? Tanya Radit sambil memegang bahu Viola yang sedang menelpon di depan toilet wanita. Klik. Bukan siapa-siapa sayang. Hanya temanku yang membantuku. Aku mencari objek busana di Thailand. Viola menjawab Radit sedikit gagap. Dan langsung mereject teleponnya memasukkan kembali ke dalam handbagnya. Wajah Viola sangat pucat. Bahkan matanya tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Apa ada masalah di sana? Tanya Radit sambil mengernyitkan dahinya. Viola menggelengkan kepalanya. Semua baik-baik saja sayang. Kamu jangan terlalu khawatir ya sayang. Aku meminta maaf kepadanya. Karena aku sudah mengecewakannya. Dia sudah mencarikan banyak model untukku. Dan sudah menyusunkan jadwal untukku. Tapi kemudian aku pergi meninggalkannya kembali ke Indonesia. Itulah yang membuatku sangat tidak enak padanya. Dan aku minta maaf juga padamu. Karena harus mengangkat teleponnya menjauh darimu seperti ini. Aku hanya tidak ingin menambah beban pikiranmu untuk masalahku. Aku tidak ada masalah apa-apa kok sayang. Viola berusaha untuk meyakinkan Radit dengan mengulang beberapa kalimatnya. Tangan Viola juga sudah menggenggam tangan Radit, seakan-akan merasa benar, dan membuat Radit tidak khawatir. Baiklah kalau tidak ada apa-apa. Jangan lupa menceritakan kepadaku kalau kau lagi ada masalah ya. Aku akan selalu bersedia membantumu sayang. Tentu saja sayang. Viola sudah melingkari lagi tangannya di pinggang Radit, seakan tak ingin Radit pergi berpaling darinya. Viola sayang, aku harus pulang sekarang juga ke villa. Kamu mau tetap di sini atau mau ikut aku pulang? Kenapa kau buru-buru pulang sayang? Sebentar lagi kan seru-serunya. Ini masih senja. Kita juga kan bisa dinner di sini. Ngapain sih buru-buru pulang? Viola melepaskan tangannya dari pinggang Radit dan memasang tatapan wajahnya yang sangat kesal. Aku tidak bisa Viola. Kalau kamu masih ingin di sini, tinggallah di sini. Aku harus melihat Denada. Aku sangat khawatir dengannya dari tadi malam Viola. Kenapa sih kau selalu mengkhawatirkannya akhir-akhir ini? Apa kau sudah mulai berpaling dariku? Viola sudah melotot ke Radit.
lalu menaruh kedua tangannya di pinggangnya. Viola, Denada adalah tanggung jawabku. Saat ini di rahimnya juga ada anakku. Aku sudah menikah dengannya, Viola. Kedudukannya saat ini sama denganmu. Denada adalah istriku, Viola. Jangan membencinya. Aku tahu kau iri dengannya karena dia bisa hamil, dan kau tidak bisa hamil lagi. Tapi dengarkan aku. Walaupun aku sudah tidak bisa punya anak dari rahimmu lagi, aku akan selalu mencintaimu, Viola. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Keluarga Prayoga saat ini sedang memantau. Mereka belum memberikan kekuasaan sepenuhnya kepadaku, Viola. Dan mereka akan marah padaku jika tahu bagaimana aku memperlakukan Denada saat ini. Kau tahu akibatnya kan, kalau aku sampai kehilangan kepercayaan mereka? Jangankan untuk mensponsori fashion show di Jepang, untuk ekonomi keluarga kita pun sepertinya akan sulit. Mereka mematikan bisnisku. Semuanya masih under kontrol Eyang Prawiryo dan ayahku. Jadi aku mohon kepadamu, Viola, jangan mempersulit kondisi kita sekarang. Jangan cemburu lagi kepada Denada. Dengan atau tanpa anak, aku akan tetap mencintaimu. Radit bicara cukup panjang kepada Viola, mengharap Viola mengerti perasaannya saat ini. Viola belum menjawab apapun hingga beberapa detik kemudian. Viola menunjukkan wajah yang sangat sedih dan mata yang merah, hampir mengeluarkan air mata mengangguk kepada Radit. Aku hanya khawatir kehilanganmu, sayang. Sekarang aku mengerti kau memperhatikan wanita itu hanya untuk menjaga kepercayaan keluargamu. Baiklah, kita pulang sekarang. Aku tidak akan berpikir macam-macam lagi padamu. Viola berusaha untuk mendapatkan hati Radit kembali dan menunjukkan wajah bersalahnya, yang membuat Radit luluh dan tidak emosi lagi. Viola, terima kasih kau mau mengerti. Aku tahu kau sangat mencintaiku, dan kau merasa kecewa karena tidak bisa memberiku anak. Tapi jangan jadikan anak itu sebagai alasanmu cemburu padaku, karena perasaanku tidak akan pernah berubah padamu, Viola. Radit mengecup dahi Viola dan merasa sangat bahagia dan pengertian Viola. Tentu saja, sayang. Aku akan mencintaimu. Aku akan melakukan apapun untukmu. Viola kembali memberikan kecupan hangatnya di bibir Radit. Cuy, kalau bukan karena uangmu untuk fashion show di Jepang, jangan berharap aku akan mendengarkanmu hari ini. Tidak ada yang aku lakukan saat ini kecuali untuk memperjuangkan masa depanku dengan orang yang paling aku cintai. Karena kau, pikiranku sedang berat sekarang. Alexei sedang marah padaku. Aku harus menyelesaikan urusan wanita itu secepatnya dan segera menyusul Alexei kembali ke Thailand sebelum weekend depan. Bagaimana ini? Viola sangat cemas karena Alexei sudah mengancamnya untuk putus. Sedangkan Radit sudah mengatakan sesuatu yang tidak ingin Viola dengar. Otak Viola seakan buntu mencari ide apa yang harus dilakukannya dalam waktu beberapa hari ini untuk mengusir Nada dan segera kembali ke Thailand. Terima kasih, Viola. Apa kau bisa mengganti pakaianmu sekarang supaya kita bisa segera pulang? Denada sangat takut dengan gelap. Kondisi villa akan sangat gelap kalau tidak ada orang. Aku sangat mengkhawatirkan saat ia bangun dan mendapati semuanya sudah gelap. Tears from Tears from Lebih baik jujur. Sayang, kau sangat mengkhawatirkan wanita itu. Jujurlah padaku sekarang. Apa kau sudah memiliki perasaan padanya? Viola melepaskan tangan Radit di pinggangnya dan mencoba mencari jawaban di mata Radit. Radit mengangguk. Aku punya perasaan untuknya, Viola. Tapi aku belum tahu itu apa. Aku tidak yakin kalau itu adalah cinta. Aku belum bisa memastikannya, Viola. Saat ini aku hanya ingin menjaganya, karena ada bayiku di dalam rahimnya. Aku harap kau tidak keberatan, Viola. Aku akan selalu jujur padamu, dan tidak akan ada yang aku tutup-tutupi darimu, Viola. Radit memegang lagi dua tangan Viola, dan mencoba menjelaskan semuanya dari hati ke hati kepada Viola. Aku yakin kau bisa mengerti. Kau adalah wanita yang sudah 10 tahun menemaniku.
Mulai sekarang, aku akan jujur tentang perasaanku pada Denada terhadapmu. Aku tahu kau adalah wanita yang berhati sangat mulia. Karena itu aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku ingin kau bisa menerima Denada juga. Mungkin menganggapnya sebagai adikmu. Harapan dalam hati Radit yang tak diungkapkan kepada Viola, tapi diperlihatkan olehnya melalui tatapan mata. Ah, kurang ajar. Wanita itu memang sudah mendapatkan perhatian dan hati Radit. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Semakin sulit aku menyingkirkannya. Radit akan mulai mendengarkan wanita itu sama seperti dia mendengarkanku kalau begini ceritanya. Dan wanita itu akan semakin besar kepala mengadukan semua yang telah aku lakukan padanya pada Radit, untuk mendepakku pergi dari sisi Radit. Aku tidak bisa biarkan ini. Oh Viola, berpikirlah, gunakanlah otakmu secepatnya. Kau tidak punya banyak waktu sekarang untuk mengusir wanita itu. Alexa menungguku di Thailand. Viola semakin stres memikirkan bagaimana nasibnya sekarang. Pikirannya terbagi dua. Viola, katakanlah padaku apa yang kau pikirkan sekarang. Apa pendapatmu tentang pernyataanku tadi? Radit menyadarkan Viola dari lamunannya, dan Radit sangat penasaran menunggu Viola menjawab pertanyaannya. Maafkan aku membuatmu menunggu jawabanku. Raditya, kau tahu kan, kau adalah orang yang paling aku sayangi selama ini. Kau orang yang sudah menemaniku lebih dari 10 tahun. Aku betul-betul mencintaimu. Aku sudah menggambarkan masa tua yang indah bagi kita. Tidak ada lagi impian terbesarku saat ini selain menjadi seseorang yang paling kau cintai. Aku rela meninggalkan apapun asalkan aku mendapatkan cintamu. Aku rela meninggalkan apapun asalkan aku mendapatkan cintamu. Kau tahu sakitnya hatiku saat aku mendengar bahwa kau memiliki perasaan untuknya. Tapi aku akan berusaha untuk menerimanya, Raditya. Aku tahu akan kelemahanku yang tidak bisa punya anak. Jadi aku rasa aku akan membiarkanmu untuk tetap bersamanya. Aku bersedia berbagi selama aku bisa melihatmu bahagia. Viola tersenyum kecut dengan matanya yang sudah berair, dan membuat Radit sangat terharu. Lalu Radit mendekapnya sangat erat. Untuk sementara, aku akan bilang seperti itu dulu kepada Radit. Nanti aku pikirkan lagi apa yang harus aku lakukan dengan wanita itu. Tak ada senyum di bibir Viola saat Radit mendekapnya, tapi justru tatapan sinis yang penuh dendam yang sudah dipasang oleh Viola. Baiklah, ayo kita bersiap kembali ke Villa Viola. Viola mengangguk. Lalu Radit kembali ke sofa bed dan menunggu Viola untuk mengganti pakaiannya. Hati Radit sudah sangat berbunga-bunga mendengar pernyataan Viola tadi. Radit sudah tidak sabar untuk memberitahu Nada bahwa Viola sudah memberikan izin kepadanya untuk menjaga Nada seumur hidupnya. Radit bahagia karena anaknya tidak perlu lagi jauh dari ibunya. Tidak ada lagi kesedihan di wajahnya. Radit ingin cepat pulang dan mulai merencanakan kehidupannya dengan Nada. Mulai memikirkan impian-impian besarnya dengan Nada. Mood Radit sudah sangat bagus, dan tak ada lagi rasa kesal, lelah, dan khawatir di hatinya. Hingar-bingar musik di Omnia Beach Club bahkan tidak lagi mengganggu Radit, seakan larut dalam musik menikmati malam ini. Viola membutuhkan waktu cukup lama untuk berganti pakaian. Hampir 1 jam Radit menunggu. Untungnya Radit sudah memiliki mood yang bagus, sehingga menunggu 1 jam pun tidak masalah baginya. Senyum di bibir Radit masih merekah saat Viola datang dan meminta maaf karena telah membuat Radit menunggu cukup lama. Tidak apa-apa sayang, ayo kita kembali ke mobil. Klek. Sandi menutup pintu mobil setelah Viola dan Radit masuk ke dalam, dan mereka langsung pergi meninggalkan parkiran Omnia Beach Club menuju ke Seminyak. Radit sudah tidak sabar ingin cepat-cepat pulang, tapi sayangnya jalanan sangat macet di underpass Kuta. Waktu yang seharusnya bisa sampai kembali ke villa dalam waktu 1 jam, macet menyebabkan waktu yang dibutuhkan dari Omnia sampai ke Seminyak 2,5 jam. Radit sudah tidak sabar sekali di dalam mobil, tapi tak ada yang dapat dilakukannya selain menunggu. Wajahnya sudah semakin tidak tenang. Radit bolak-balik melihat jam tangannya. Sayang, kenapa kau panik sekali sih? Denada sangat takut gelap, Viola. Aku khawatir karena meninggalkannya sendirian di dalam villa. Tangan Radit bahkan mengeluarkan keringat dingin, dan sangat gugup melihat jam saat ini sudah hampir jam 10 malam.
Tapi kawasan Seminyak tentunya masih sangat ramai, apalagi di malam minggu seperti ini. Berkali-kali Radit meminta dicarikan jalan pintas. Tapi mau bagaimana lagi, jalan di Seminyak sangat kecil, dengan kanan kirinya banyak motor yang parkir. Orang yang berjalan kaki lalu lalang, bar, restoran, toko, memenuhi seluruh jalan di sana, menambah kemacetan lalu lintas. Klek. Radit yang sudah cemas langsung membuka pintu mobilnya dan langsung berlari ke dalam villa tanpa menghiraukan Viola yang masih ada di dalam mobil. Denada, nama yang dipanggil Radit ketika memasuki ruangan villa. Villa gelap sekali. Gumam Radit membuat Radit berlari lebih cepat ke kamar Nada. Klek, Radit membuka pintu kamar Nada. Klik, lalu Radit menyalakan lampu kamar Nada. Denada, teriak Radit lagi sambil membuka pintu kamar mandi. Kosong, di mana dia? Gumam Radit di dalam hatinya. Jantung Radit berdetak sangat kencang saat mengetahui bahwa villa kosong dan Nada tidak ada di dalam sana. Radit mencari di segala penjuru villa, tapi tetap tidak ada. Sandi, cek CCTV. Perintah Radit langsung ketika Sandi sudah masuk ke dalam villa. Baik, Tuan. Sandi segera keluar untuk menghubungi keamanan dan mengecek CCTV. Ada apa, sayang? Kenapa kau panik seperti itu sih? Tanya Viola dan santainya masuk ke dalam villa dan duduk di sofa ruang tamu. Nada tidak ada di sini. Jawab Radit sudah sambil menaruh kedua tangannya di pinggang. Tampak jelas ketakutan dan kekhawatiran di wajah Radit. Biarkan saja, sayang. Mungkin dia ingin jalan-jalan keluar. Mungkin dia bosan di villa saja. Jawab Viola ringan sambil menaikkan kakinya selonjoran di atas sofa.